Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian fikih pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perbedaan sholatnya orang laki-laki dan sholatnya orang perempuan. Ya. Faslun wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya. Perempuan itu berbeda sholatnya dengan laki-laki di dalam 5 hal. Ar-rajulu yujafi min mirfaqai an jambaihi wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujud. Ya. Orang laki-laki itu membenggangkan, ya, tidak merapatkan mirfaqaihi, ya, an jambai, agak menggang begini, ya, agak merenggang. Kalau sujud juga agak menggang. Wa yuqillu batnahu an fakhidaihi, ya, fir ruku'i was sujud, baik di dalam ruku' maupun sujud. Ya, melepaskan perut. Kalau orang perempuan nanti akan berbeda. Wa yajharu fi maudhi'il jahri. Kalau orang laki-laki boleh membanterkan atau mengeraskan suaranya pada tempat yang diperbolehkan untuk disuarakan. Artinya pada sholat jahar itu dia menyuarakan dengan kencang. Takbir Allahu Akbar, takbir jangan dibatin. Kadang-kadang kesalahan yang paling fatal adalah takbiratul ihram ini hanya mengangkat tangan tapi ucapannya tidak mengeluarkan kata-kata takbir. Itu angkat tangan, bukan takbir. Takbir itu bacaan Allahu Akbar. Meskipun takbir atau suara takbir tersebut bisa didengarkan hanya untuk dirinya sendiri. Ya, hanya untuk dirinya sendiri. Allahu Akbar. Ini bacaan takbir. Nah, angkat tangan ini kan termasuk sunnah. Boleh Anda mengangkat tangan atau tidak. Yang paling penting itu adalah takbirnya, bukan angkat tangannya. Wa yajharu fi maudhi'il jahr. Wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha. Kalau ada aba-aba kesalahan dan lain sebagainya di dalam sholat, itu kemudian dia bertasbih subhanallah. Kalau ada tamu dok sampai 3 kali assalamualaikum, padahal dia dalam keadaan sholat, khawatir nanti tamunya pulang, ya, kok tidak ada orangnya, kemudian subhanallah, itu ya boleh dilakukan seperti itu. Tidak boleh di tengah-tengah sholat ada dodok pintu assalamualaikum sampai 3 kali, lagi sholat, ya nggak boleh. Itu ya batal. Tapi tasbih subhanallah itu terdengar agar ada orang di dalam, berarti orang di dalamnya ada orang yang sedang sholat. Ono subhanallah begitu masih aja dia dodok pintu, berarti tamunya tidak mudeng. Wa auratur rajul ma baina surratihi, auratnya orang laki-laki antara surrah dan rukbah, antara pusar sampai dengkul. Ini batas minimal. Ini batas minimal yang harus dipenuhi. Tapi kan tidak mungkin orang sholat dalam keadaan seperti itu, ya. Kalau dulu zaman jahiliyah kan orang sudah terbiasa ngeligo itu artinya tidak badannya itu tidak tertutupi kayak orang di, ya mohon maaf, orang yang di Papua misalkan, ya, sebagian kan masih pakai koteka seperti itu kan terbiasa. Maka minimalis itu ada menutupi bagian surah sama. Tapi kan tidak orang tidak melakukan hal itu di sholat, semuanya ditutupi seperti baju seperti ini. Karena apa? Sholat itu menghadap kepada Allah, sowan kepada Allah, itu dia menggunakan pakaian yang sebaik-baiknya, ya. Bahkan juga menggunakan wewangian. Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah zinah. Zinah itu adalah pakaian yang bisa menutupi aurat, pakaian yang resmi atau bukan resmi, pakaian yang bisa menyenangkan terhadap orang lain yang memandang, yaitu pakaian yang sopan. Itu adalah demikian. Masa masuk ke masjid pakai katok yang seperti katok mau bal-balan atau katok plesir. Makanya itu orang-orang dulu tidak menghendaki seperti itu, ya. Masuk di masjid ya pakaian yang sopan, jangan pakai kaos,
Walaupun kaos secara batas minimal harus diperbolehkan. Makanya ini ban papan, orang itu bisa melihat mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Maka ini termasuk nilai moralitas dalam kepantasan tersebut. Kalau di Indonesia misalkan orang habis datang dari umroh, kemudian habis datang dari haji, kemudian datang ke masjid pakai pakaian ihram, itu kan nggak tepat ya. Walaupun di daerah sana itu tepat, tidak ada orang yang melihat, wah ini baru umroh kemudian masuk ke masjid pakainya pakaian ihram. Secara apa itu? Secara hukum itu adalah tidak melanggar dan sah-sah saja ya. Tetapi secara norma, adat dan lain sebagainya itu kadang-kadang juga masih mempengaruhi. Jadi auratul rajul ma baina surratihi wa rukbati. Sekarang yang perempuan tadummu ba'duha ila ba'din, agak dirapatkan begini. Kalau dirapatkan begini sujud ya, tidak menggang begini. Ya. Ini adalah perbedaannya. Tadummu ba'duha ila ba'din wa takhfidu sautaha bi hadratir rijalil ajanib. Dan suaranya jangan dikeraskan jika ada orang laki-laki yang bukan mahramnya. Ar-rijal al-ajanib ada pengertian seperti itu. Wa idza nabaha syai'un fi shalat, kalau aba-aba bahwa dia itu adalah ada kesalahan atau dia sedang sholat dan lain sebagainya, itu pakai tepuk as-saff faqat ya. Tepuk ya. Wa jami'u badanil khurrah auratun. Semua badan orang yang merdeka, ini ya, auratun illa wajhaha wa kaffaiha ya, illa wajhaha wa kaffaiha. Semuanya ini adalah kecuali di sini untuk sholat dia. Kalau terbiasa ini sholat, kalau terbiasa pakai cadar ya harus dibuka cadarnya ya. Nah ini dalam kondisi sekarang ini kondisi COVID ya, orang pakai masker, yaitu adalah darurat saja. Dalam keadaan yang darurat diperbolehkan untuk seperti itu. Karena kalau sujud di tempat tersebut kemudian terhirup ada virusnya karena ada orang lain yang sudah berada di situ, maka ini mengkhawatirkan. Ad-dararu yuzal, yang darurat itu harus dihilangkan. Illa wajhaha wa kaffaiha. Termasuk diantaranya adalah ketika wukuf di Arafah harus dibuka ini. Kadang-kadang ada itu banyak banyak sekali juga diantaranya orang yang menunaikan ibadah haji diilingki nggak boleh itu. Yang dibuka itu wajahnya begini, masih aja pakai cadar, ditutup rapat biar sok-sokan kayak gitu tuh. Itu secara hukum harus dibuka. Wal amatu karrojul, orang amat itu seperti orang laki-laki. Orang laki-laki berarti amat itu, kalau amat dulu itu ya keluar rumah kemudian diqadha'il hajat itu ya pakaiannya seperti ini lepas. Makanya untuk membedakan antara amat dengan orang yang mukminah itu kemudian disuruh bihumurihinna, tutup kepala yang bisa menutupi ini. Nah ini kan sudah tertutup, ya sudah. Kalau sudah tertutup berarti tertutup auratnya. Kalau dulu kan sudah tidak lagi pakai baju, makanya disuruh sampai ke sini biar tidak digoda oleh orang-orang yang munafik atau orang-orang laki-laki penggoda. Makanya orang ayu arafna, agar dihormati, agar dikenal bahwa itu adalah orang yang mukminah, bukan hamba saya. Yang biasanya hamba saya sering sekali terjadi pelecehan seksual dan lain sebagainya, itu adalah hamba saya. Maka kalau kondisi zaman saat itu ya memang sangat, ya perjuangan Nabi luar biasa. Bisa sampai keadaan yang seperti sekarang ini adalah perjuangan yang luar biasa. Karena dulu yang ayat turun itu adalah suruh menutupi, atau kalau yang namanya jilbab itu adalah baju yang dipakai menutupi kepala sampai ke kaki kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu namanya al-jalabi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.